ruang kosong pertama. Ruang kosong. Ruang kosong. Tetapi sebenarnya nggak kosong. Karena dipenuhi oleh kecerdasan semesta tak terbatas. Yang tak berwujud, tak bernama, tak berupa, tak terdefinisikan, tak bisa dipikirkan karena pikiran belum ada. Tapi ada kecerdasan sesuatu, bukan seseorang ya, sesuatu yang cerdas memenuhi ini. Iya, udara kan butuh ruang gitu ya. Iya. Nah, kan. Berarti kalau ada yang mengatakan yang pertama adalah udara gitu. Bukan udara, ruang maksudnya. Ruang ya. Dan isinya. Karena ketika bicara tentang udara, maka tentu yang kita maksud udara itu adalah apa? Semacam atmosfer ini yang ketika dihirup itu ada isi. Ini belum ada apa-apa. Oke. Nah, ketika si kecerdasan semesta yang maha gaib itu menunjukkan kemampuannya, maka kemampuan itu disebut dengan energi. Dari maha gaib menjadi gaib. Oke. Karena energi itu nggak bisa dilihat, kecuali dia menjadi energi cahaya. Nah, energi itulah yang kemudian memadat menjadi materi. Nah, walaupun materi itu sendiri adalah 99,99% ruang kosong. Nah, sama dengan ketika kita bersihkan kamar, yang ada hanya udara. Ruang kosong yang kemudian terisi oleh udara, lalu pelan-pelan tercipta debu-debu. Nah, sama. Ketika material energi itu memadat jadi debu-debu kosmik. Itulah yang terjadi di alam semesta ini, debu-debu kosmik yang pertama ada. Nah, debu-debu kosmik itulah kemudian lama-lama memadat. Dan karena dia mengandung debu-debu kosmik itu mengandung energi, pelan-pelan energi itu menciptakan panas ketika debu-debunya berkumpul satu sama lain. Listrik di dalamnya kemudian menciptakan api. Api itulah kemudian menciptakan bola gas, bola gas yang kemudian mungkin pecah dan memadat gitu. Nah, sebagian memadatnya itu menjadi bumi, Mas Hendra. Jadi bumi awalnya itu adalah bola energi juga seperti matahari. Tapi kemudian dia tertembak menarik benda-benda langit yang lainnya, ceduk, menimpa bumi. Seperti halnya kalau kita lagi bakar logam emas gitu misalnya, lalu kita pukul-pukul, pasti pukul-pukulannya membentuk. Makanya bumi ini kemudian membentuk seperti ada lubang-lubangnya. Karena tembakan asteroid, benda-benda langit, dia lubang-lubang di situ. Nah, lama-lama dia mendingin, Mas Hendra. Ketika lama-lama mendingin, di situ kemudian mulai tercipta atmosfer. Nah, lama-lama kemudian atmosfer itu tambah mendingin. Ketika udara mendingin kan terbentuk embun. Semakin lama embunnya kan semakin jadi air. Nah, itulah kemudian tercipta lautan, Mas Hendra. Tercipta lautan di lubang-lubang di bumi ini. Di bawah lautan itu banyak ada ada gunung-gunung berapi. Karena dia memang asalnya bumi ini magma. Nah, gunung berapi yang kemudian mengeluarkan gas berapi, mengandung molekul-molekul atom-atom lain, dan di atasnya ada air, itulah kemudian yang konon menciptakan dalam ilmu biologis mengatakan mulai tercipta protoplasma. Iya, proto yang pertama, plasma yang pertama sekali, prototype lah. Nah, plasma itulah yang kemudian sedemikian rupa berevolusi miliaran tahun, kemudian menciptakan terbentuk sel hidup, sel tunggal, yang menjadi protozoa atau mungkin amoeba. Jadi sel tunggal nyambung lagi, berkembang sel tunggalnya itu semakin banyak, kemudian menjadi multisel, yang kemudian menjadi makhluk-makhluk yang berdasarkan teori evolusi itu mungkin makhluk-makhluk yang hanya bisa hidup di air, mungkin bersifat hewan-hewan ikan. Sampai kemudian ikan-ikan mencari makanan ke darat, terjebak di situ, mulai dia mengembangkan siripnya menjadi kaki. Terus kita lihat sekarang masih ada itu. Siripnya berkembang menjadi kaki, akhirnya dia mulai bisa hidup dengan mengubah sistem pernapasannya dengan perkembangan itu dari yang hanya bisa hidup di air dengan insang menjadi paru-paru itu tadi. Nah, akhirnya dia bisa hidup di darat. Terus miliaran tahun teori evolusi menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru. Ada juga spesies lain yang konon memang datang bersama pecahan-pecahan dari makhluk-makhluk benda-benda langit lainnya.
Ada yang mengatakan dari asteroid memang terbawa amuba-amuba lain atau virus-virus lain yang kemudian di bumi berkembang lagi dia. Gitu. Nah, jadi dalam proses perkembangan itulah terjadi. Nah, ada yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di alam semesta raya atau di bumi ini juga terjadi di dalam tubuh kita. Contoh nyata, kan kehidupan diri kita ini yang alam semesta kecil ini, jagat alit ini, kan dimulai di dalam sebuah samudra juga yang bernama samudra air ketuban. Gitu. Awalnya kita satu sel. Satu sel dari langit yang kayak meteor datangnya, meteor berekor, komet itu, anggaplah begitu, dalam bentuk sel sperma. Buminya sendiri adalah apa? Adalah sel telur itu. Ditabrak, terjadi pembelahan. Dari pembelahan sel terciptalah diri kita. Ketika di awal-awal kita nggak kayak manusia begini, Mas Hendra. Awalnya kita ya bulat. Lama-lama kita menjadi seperti berudu. Kadang seperti anak burung, sama kita itu di dalamnya. Sampai kemudian menjadi seperti anak kera, berekor kita pula. Sampai kemudian pelan-pelan kita tumbuh, ekor kita masih ada, cuman nggak panjang aja gitu. Artinya 9 bulan di dalam rahim ibu sedang mengajarkan kita bahwa kita ini bertumbuh. Nggak ada bayi manusia tiba-tiba begitu lahir langsung jadi manusia di usia 1 minggu, enggak. Dia telur kayak cecak kayak gini gitu. Di usaha berapa bulan itu kemudian baru dia terbentuk mirip tubuh manusia yang semakin sempurna. Itulah pelajaran evolusi di dalam rahim ibu kita. Hal yang sama terjadi sebagai evolusi di rahim ibu bumi. Jadi makanya ia yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Ia yang mengenal bagaimana dirinya diciptakan akan mengerti bagaimana alam semesta ini juga diciptakan. Kira-kira seperti itu, Mas.